Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, perjalanan Nyai Kolot dan Jaka Bogel yang baru saja pulang dari desa Kalasan sehabis mengobati seseorang. Dan ketika dalam perjalanan, tiba-tiba saja keduanya dikejutkan oleh seseorang yang muncul, kemudian jatuh di depan gerobak kereta Nyai Kolot dan Jaka Bogel. Kemudian dengan rasa was-was dan hati-hati, Jaka Bogel mendekati orang yang jatuh itu. Ternyata orang itu terluka. Dengan persetujuan Nyai Kolot, orang yang terluka itu pun dibawa untuk diobati ke rumah Nyai Kolot. Hujan masih turun, tapi gerobak kereta kuda itu terus melaju. Dan tidak beberapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai di rumah Nyai Kolot. Jaka Bogel kemudian membawa laki-laki itu ke dalam pondok Nyai Kolot. Raden Saka. Ya, sebentar. Aku buka pintunya. Oh, maaf. Aku sengaja menutup pintu karena aku sedang semedi. Hei, siapa yang kau bawa itu, Bogel? Entahlah. Aku tidak tahu siapa orang ini. Tadi aku melihat dia tergeletak di jalan dan kulihat dia terluka. Kemudian atas persetujuan Nyai Kolot, aku bawa saja orang ini. Iya. Lah. Iya, kasihan nampaknya orang ini membutuhkan pertolongan. Oh, kalau sampai tidak ditolong, mungkin tadi dia akan tergeletak sampai pagi, Raden. Iya. Sepertinya dia orang asing, Nyai. Apakah dia orang dari daratan Cina? Nampaknya demikian. Bogel, coba kau bersihkan dulu orang ini. Sekalian kau gantikan pakaiannya dengan pakaian yang ada. Aku akan meramu obat dulu untuknya. Baik, Nyai. Sepertinya orang ini baru saja berkelahi. Wajahnya memar dan bajunya sobek oleh beberapa sabetan pedang. Iya. Kalau dilihat dari lukanya, sepertinya sudah 2 hari orang ini berkelahi. Lihat saja. Dari lukanya itu tak ada darah lagi yang mengalir. Darah yang di bajunya itu, ya, sudah kering. Bisa jadi demikian, Bogel. Dengan hati-hati, kemudian Jaka Bogel membersihkan orang yang terluka itu, sambil kemudian menggantikan pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Setelah keadaan orang yang terluka itu sudah bersih, Nyai Kolot kemudian membalurkan ramuan obat itu ke tubuh yang luka. Setelah itu, kemudian menotok beberapa bagian urat-uratnya. Orang ini hanya keletihan saja dan mungkin juga kelaparan. Setelah kutotok beberapa bagian uratnya yang kejang, nampaknya keadaan orang ini mulai membaik. Hanya lukanya saja mungkin membutuhkan beberapa hari untuk sembuh. Nyai, lihat, orang ini mulai siuman, Nyai.
Di mana aku? Aku haus air. Aku haus. Ini Tuan, ini diminum. Oh, terima kasih. Nah, bagaimana? Tubuhku terasa lemah sekali. Terima kasih Tuan. Kau telah menolongku, Ayah. Tuan, saya lapar. Oh, kalau Tuan tak keberatan, belilah saya sesuap nasi. Iya, sebentar. Iya, benar apa yang dikatakan Nyai. Orang ini kelaparan. Tubuhnya lemas. Makanlah Tuan. Tuan tak perlu malu. Jika Tuan masih merasa lapar, ayo tambah saja nasinya. Kebetulan aku masak nasi cukup banyak. Ya, tidak apa-apalah, walaupun nasi ini sudah dingin. Ayah, terima kasih. Ini pun sudah cukup bagi saya. Tanpa sungkan-sungkan, laki-laki asing itu pun melahap dengan nafsunya. Nyai Kolot, Raden Saka, dan juga Jaka Bogel menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Orang asing itu terus melahap nasinya tanpa sadar ditatap oleh ketiga orang itu. Tetapi setelah itu... Maaf, kalau saya membuat lepot tuan-tuan dan barangkali saya kurang sopan di hadapan tuan-tuan. Tidak apa-apa tuan-tuan. Sudah selayaknya lah kita saling tolong. Oh ya, nama saya Nyai Kolot. Dan ini anak Nyai Jaka Bogel. Dan ini yang satunya adalah Raden Saka Palwaguna. Oh ya. Saya Wang Tao. Saya berasal dari negeri sebelah, tepatnya negeri Cina. Saya bisa sampai ke tanah Jawa ini sebenarnya terdampar. Terdampar? Lalu kenapa Tuan Wang Tao bisa sampai terdampar ke tanah Jawa Dwipa ini? Iya, saya sebenarnya adalah salah satu panglima dari kerajaan Copo. Beberapa pekannya lalu, kerajaan kami diserang oleh para pemberontak. Lalu, dan beberapa prajurit Copo berusaha melawan para pemberontak itu. Tapi para prajurit yang berada di bawah pimpinan saya mendapat kekalahan. Banyak para prajurit yang kabur akibat serangan balasan itu. Dan saya sendiri pun dikejarnya. Lalu saya berusaha menyelamatkan diri dengan cara menyeberang pantai. Tapi sayang lupanya, mereka pun turut mengejarnya. Saya terus berusaha menyelamatkan diri. Sampai suatu ketika datanglah badai menghempas kapal layar saya. Lalu entah bagaimana, tiba-tiba saja kami sudah berada di pinggir pantai hujung Halu. Lupanya saya dan beberapa prajurit yang ikut saya terdampar. Namun sayang lupanya bukan saya saja yang terdampar bersama prajurit saya. Rupanya para pemberontak itu pun ikut terdampar. Mau lari ke mana kau Panglima Wato? Aku akan tetap mengejarnya. Karena kaulah satu-satunya orang yang tahu siapa pimpinan kami ya. Maka kau harus mampus agar rahasia itu tak akan pernah terbongkar. Biadab, manusia-manusia biadab seperti kalian, seharusnya kalian sadar bahwa kalian membantu orang kecil. Yang suatu saat jika pemimpin rakyat, maka rakyat akan dibuat hancur. Kembalilah kalian ke Cina. Aku akan kembali ke Cina jika kepalamu sudah ada di tanganku. Panglima Wang Tao, dalam hal ini kau tak perlu menasihati kami ya. Kami hanya menjalankan tugas. Dan jika tugas kami berhasil, maka pangkat yang akan kami sandang cukup tinggi ya. Nah, kau mengerti bukan?
asal manusia laku saja. Kemalu tak? Semua jabatan yang akan kalian raih akan hancur karena kalian mendapatkan itu dari hasil yang tidak sah. Hai, kalian sama saja merampok. Kami memang perampok, tapi jika kami suka, maka kau tak perlu jadi resah. Nah, cabutlah pedangmu, kita bertarung. Pasukanmu yang tinggal beberapa orang itu cukup untuk menandingi pasukanku. Hayo, bersiap-siaplah Wangto. Hayo. Kepala toh? Kau kira aku takut? Kawan-kawan, terjam para pemberontak kepala ini. Maju! Para prajurit kepala ini, jangan biarkan ada orang yang selamat. Di pinggir pantai itu, lalu kami kembali bertempur. Perkelahian itu tak berlangsung lama. Semua prajurit saya tewas semua. Buraho pemberontak yang menyerang saya itu cukup tangguh juga. Waduh, tapi saya sempat membuatnya tak berdaya. Walaupun tidak sampai tewas. Buraho masih hidup bersama 2 orang temannya. Kemudian saya kembali melarikan diri. Saya tidak tahu saya harus lari kemana. Saya tidak peduli. Yang jelas di hati saya yang terlintas cuma menyelamatkan diri. Sampai akhirnya saya bertemu gerobak kereta untuk minta tolong. Tapi tiba-tiba saya tak ingat apa-apa lagi. Rupanya saya pingsan. Ya, untung saja Tuan bertemu dengan Nyai Kolot dan juga Bogel. Ya, betul. Entah kalau saya bertemu orang lain, apalagi yang bakal terjadi terhadap diri saya. Dan juga sungguh kebetulan sekali. Nyai Kolot adalah seorang tabib. Entah saya harus bagaimana. Saya mengucapkan rasa terima kasih saya pada Nyai Kolot dan Jaka Bogel. Saya berhutang budi. Tidak, Tuan Wangtao. Untuk rakyat di tanah Jawa ini, dalam membantu seseorang tak ada istilah berhutang. Yang jelas, tolong-menolong adalah sudah suatu kewajiban bagi kita sesama manusia. Tapi entahlah kalau orang itu tak punya rasa welas asih. Menurut perkiraan Tuan Wangtao, apakah musuh-musuh Tuan Wangtao kembali akan mengejar Tuan? Saya yakin pasti mereka mengejar kembali. Karena segala rahasia dari mereka sayalah yang tahu. Dan saya tahu siapa ketua di balik para pemberontak itu. Dia adalah orang-orang istana juga. Lalu, kalau mereka mengejar Tuan Wangtao, apa tindakan selanjutnya yang Tuan Wangtao ambil? Aku akan melawan mereka sekuat tenagaku. Biar bagaimana aku harus hidup dan bertahan. Dan sesuatu saat nanti aku harus kembali ke Cina untuk membongkar kejahatan mereka. Tuan Wangtao, sebaiknya untuk beberapa saat Tuan tinggallah di sini dulu sambil menunggu sembuhnya luka-luka Tuan. Karena Tuan masih perlu perawatan. Terima kasih, Nyai. Mungkin saya tidak bisa lama-lama di tanah Jawa ini. Kalau boleh tahu, apakah kerajaan Medang Mataram dekat dari sini? Iya, hanya melewati 2 desa lagi. Tuan Wangtao akan sampai ke istana Medang Mataram.
Rupanya Tuan Wang Tau pun mengenal kerajaan kami. Apakah yang ingin Tuan ketahui tentang kerajaan Medang Mataram? Hayo, tidak ada yang ingin saya ketahui. Saya cuma merasa kagum dengan rajanya, yaitu Raja Prabu Sanjaya. Dia adalah seorang raja yang besar kehebatannya. Kalau memang satu saat Tuan Saka mau mengantar saya menghadap beliau untuk sekedar tatap muka, saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan Tuan bisa kembali ke tanah Jawa dalam keadaan yang lebih baik. Saya berjanji pada Tuan Wang Tau, jika Tuan kelak datang kembali ke tanah Jawa ini, saya akan mengantarkan menghadap beliau. Hujan mulai reda, malam pun semakin jauh, tapi ketiganya masih terus berbincang-bincang dengan Tuan Wang Tau. Namun di saat ketiganya tengah berbincang-bincang, mereka tidak tahu bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang tengah menguping pembicaraan mereka. Tetapi ketika beberapa orang itu akan beranjak dari tempatnya menguping, tiba-tiba Jaka Bogel mendengar ada sebuah ranting terinjak. Raden, di luar sepertinya ada ranting terinjak. Saya mendengarnya dengan jelas. Mungkin ada seseorang yang mau mengganggu kita, atau barangkali para perampok yang kita robohkan tadi. Bogel, sebaiknya kita lihat dulu. Ayo. Ya. Bogel, awas! Senjata rahasia mengarah ke tubuhmu. Hati-hati, Bogel. Rupanya mereka tidak sendirian. Iya. Kulihat mereka masuk ke dalam semak belukar itu. Ayo, Raden. Kita kejar saja. Jangan. Siapa tahu ini sebuah pancingan. Kalau kita kejar, nanti siapa yang menjaga rumah ini? Kasihan Nyai Kolot. Nanti dia menghadapi seorang diri. Baiklah. Keparat. Aku rasa mereka para perampok itu, Raden. Iya. Aku kira juga begitu. Aku rasa mereka belum kabur dari tempat persembunyian itu, Bogel. Mereka memang licik melakukan penyerangan malam hari. Dengan begitu, jika kita bisa menghajarnya, mereka akan mudah bersembunyi di balik kegelapan malam. Iya. Kita memang tak perlu aneh, Raden. Sifat licik adalah cara mereka untuk bersembunyi dan membela diri. Kurang ajar. Apa ku bilang? Rupanya mereka belum pergi. Awas, Bogel! Akhirnya, pertarungan pun tak berlangsung lama. Beberapa orang yang masih hidup itu kemudian melarikan diri kembali hilang di balik kegelapan malam. Sementara di sisi lain, nampak terlihat seseorang laki-laki tengah mengawasinya. Tapi akhirnya, dia pun menghilang. Satu pelajaran bagi kita, Bogel. Iya. Kita memang harus selalu waspada. Jangan sampai lengah. Kalau saja kita tadi lengah, mungkin kita sudah menjadi bulan-bulanan mereka. Iya, Raden. Apakah mereka kali ini benar-benar telah pergi? Aku rasa apa begitu. yang telah terjadi, Tuan Saka? Soalnya banyak kawan-kawannya yang kita buat tak berdaya. Sudahlah. Aku rasa mereka benar-benar tak kembali lagi. Ayo, kita kembali ke dalam. Ada beberapa orang yang mencoba mengganggu ketenangan kita. Ayah, penjahat kah? Iya, mereka penjahat. Mungkin mereka tidak senang atas tindakan kami tadi siang. Kami berdua mencoba membebaskan seorang gadis yang mereka bawa. Rupanya mereka ingin membalas dendam atas kegagalannya tadi. Tapi sudahlah, mereka sudah pergi semua. Lalu apakah mereka akan kembali? Suatu saat mereka bisa saja kembali. Penjahat-penjahat seperti mereka memang perlu dihabisi agar rakyat tak jadi resah karena ulahnya.
kembali tenggelam dalam kesunyian. Perlahan-lahan awan mendung dalam kegelapan malam itu mulai bergeser, dan kembali rembulan pun memperlihatkan cahaya. Waktu terus berjalan, tanpa terasa akhirnya kembali fajar mengintip di ufuk timur. Kelihatannya Wang Tao sudah kembali baik. Mudah-mudahan saja keadaannya sudah pulih kembali. Tuan Wang Tao. Ya, Tuan Saka. Bagaimana keadaanmu? Kelihatannya tubuh Tuan Wang Tao sudah agak baik. Ya, keadaan tubuh saya rasanya cukup segar. Ramuan yang dibelikan Nyai Kolot itu kelihatannya sangat manjur dan cocok untuk tubuh saya. Saya sengaja latihan pagi-pagi agar kesegaran tubuh saya agar bertambah. Setelah ulat-ulat saya mengalami kekakuan. Iya. Aku rasa dengan cara latihan kita dapat mengembalikan ketegangan-ketegangan urat-urat kita. Silahkan lanjutkan latihannya. Mudah-mudahan tubuh Tuan Wang Tao akan menjadi lebih baik. Saya sudah cukup letih. Sudah agak lama juga saya tadi melatih jurus-jurus saya. Sudah lama Tuan Saka kenal dengan Nyai Kolot, Atau barangkali Tuan Saka mempunyai hubungan keluarga dengan Nyai Kolot, Tidak, saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Nyai Kolot. Saya kenal dengan Nyai Kolot belum lama. Itu pun saya kenal ketika beliau mengobati istri saya. Saya di sini sebenarnya peristiwanya hampir sama dengan Tuan Wang Tao. Hampir sama dengan saya. Iya. Maksud Tuan Saka? Saya sebenarnya sedang melacak seorang telik sandi yang menurut dugaan dia pun orang pemberontak. Tapi ketika saya mau melacak telik sandi itu, saya tidak tahu harus mencari kemana. Ya. Kemudian saya coba saja ke rumah Nyai Kolot ini. Dan kebetulan Nyai Kolot pun pernah menawarkan agar saya singgah ke rumahnya jika ada suatu keperluan. Tapi ternyata setelah saya berada di rumah Nyai Kolot, rupanya ada beberapa peristiwa yang sepertinya mempunyai hubungan dengan telik sandi itu. Maksud Tuan Saka ada beberapa orang yang Tuan curigai, begitu? Ya, demikianlah. Lalu apakah orang-orang yang Tuan curigai itu telah Tuan ketahui tempatnya? Untuk saat ini belum. Tapi ada satu orang di desa ini yang harus saya selidiki. Wang Tao banyak bertanya tentang Nyai Kolot. Kemudian ia pun bertanya tentang istri Raden Saka yang pernah dirawat oleh Nyai Kolot. Tetapi ketika Raden Saka pun bertanya tentang keluarga Wang Tao, tiba-tiba Wang Tao diam. Seakan-akan dia sukar untuk menjelaskannya. Pikirannya pun melayang pada sebuah peristiwa masa lalunya. Sementara Raden Saka jadi agak kikuk melihat keadaan Wang Tao yang diam seperti itu. Tuan Wang Tao, kenapa Tuan diam? Apakah kata-kata saya telah menyinggung perasaan Tuan? Kalau memang demikian, maafkanlah saya. Saya sama sekali tidak tahu kalau kata-kata saya telah menyinggung perasaan Tuan Wang Tao. Tidak. Sama sekali saya tidak tersinggung dengan kata-kata Tuan Saka. Ketika Tuan bertanya tentang keluarga saya tidak tahu apa yang harus saya ceritakan pada Tuan. Kenapa bisa demikian? Apakah ada sebuah peristiwa yang menimpa Tuan sehingga Tuan tak sanggup untuk menceritakannya? Begitulah. Istriku tewas. Begitu juga dengan kedua orang anakku. Mereka dibunuh oleh seorang pendekar jahat yang dendam terhadapku. Aku benar-benar terpukul atas peristiwa itu. Dendamku pun semakin meradang. Banyak sudah tokoh-tokoh jahat yang kubantai akibat dari peristiwa yang menimpa keluargaku. Sampai akhirnya aku mengalihkan diri pada kerajaan. Dan tujuanku mengabdikan diri pada kerajaan cuma sekedar untuk melupakan kepahitan yang telah menimpaku. Lalu apakah penjahat yang telah membunuh anak dan istrimu dapat dibunuh? Belum sampai saat ini.
Aku belum berhasil membalas sakit hatiku. Tapi aku yakin satu saat pun dia akan kudapatkan. Belum puas rasanya kalau sakit hati ini belum terbalas. Ya, sampai kapanpun aku akan tetap mencari pembunuh anak istriku. Tuan, apakah pembunuh anak dan istri Tuan itu ada hubungannya dengan para pemberontak kerajaan Cohpo? Entahlah. Aku tidak tahu. Tapi nampaknya tidak. Karena pemberontak itu dipimpin oleh orang dalam kerajaan. Sementara penjahat itu adalah orang-orang yang tak menyukai kerajaan. Aku tahu benar mereka. Benar-benar peristiwa yang menyedihkan. Mudah-mudahan saja ketabahan Tuan Wang Tao cukup besar menerima cobaan ini. Ya, memang saya berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Kalau tidak, mungkin petualangan saya untuk balas dendam akan terus saya lakukan. Sudah cukup banyak, sudah pendekar-pendekar jahat yang tewas di tanganku. Setiap aku ingat anak istriku berkobaran nafsu dendamku, dan kemudian ku bantai mereka tanpa ampun. Namun sekarang semua itu harus kuhentikan, dan aku harus mempunyai pilihan, yaitu hanya mencari pembunuh anak dan istriku, lain tidak. Iya, perbuatan brutal akibat hawa nafsu yang tidak terkendali itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Justru menghasilkan kerugian yang besar dan kesia-siaan yang berkepanjangan. Ya, untunglah saya cepat menyadarinya. Lalu Tuan Saka sendiri bagaimana mengenai orang yang Tuan curigai itu? Hari ini sebenarnya saya akan menemui Ramadesa itu. Saya mau tahu kenapa dia berbuat acuh ketika warganya mengalami kesusahan. Apakah Tuan Saka akan pergi sendirian? Kalau kau sudah merasa sehat, jika kau mau ikut silakan. Kalau kita pergi, rumah ini bagaimana? Tak ada orang yang nunggu. Tidak apa-apa. Tadi Nyai Kolot berpesan kepadaku, kalau kita mau pergi, pergi saja, asal ditutup pintunya. Rupanya hal seperti ini sering Nyai Kolot lakukan. Rumah ditinggal tanpa ada yang menunggui. Kalau memang demikian, ayolah. Iya, mari. Kita tak perlu berkuda. Desa itu tak jauh dari sini. Sepertinya gadis itu Seruti Harum. Seruti? Raden Saka. Raden? Raden? Raden mau kemana? Aku mau menemui kepala desamu. Kira-kira apakah hari ini dia ada di rumahnya atau tidak? Sepertinya sih tidak ada, Raden. Sejak pagi rumahnya tutup saja. Mungkin dia sedang pergi. Apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Ya, begitulah. Kau dari mana? Kulihat kau berjalan sendirian saja. Anu, Raden, saya baru saja mencari dedaunan. Ibu minta untuk mencarikannya. Raden mau singgah ke tempat saya? Kalau mau, ayo sekalian kita ke sana sambil menunggu Ramadesa. Sudahlah Seruti, tidak usah repot-repot. Nanti saja. Soalnya masih banyak yang harus saya selesaikan. Oh ya, baiklah. Lalu Raden mau langsung kemana? Mungkin akan kembali. Oh ya, kalau begitu saya duluan, Raden. Ya, mari. Silakan. Gadis itu kelihatannya lembut sekali. Tuan Saka kenal dekat dengan gadis itu, Iya. Gadis itu bernama Seruti Harum. Dialah yang pernah diculik oleh para perampok itu. Menurut berita yang kudengar dari Jaka Bogel, sudah 2 orang gadis yang hilang di kampung ini. Mungkin semua itu para perampok itulah yang melakukan. Seperti halnya Seruti Harum. Kalau saja dia tak sempat tertolong, mungkin dia pun akan mengalami nasib yang sama seperti teman-temannya yang lain. Kelewatan sekali. Padahal kasihan gadis-gadis ayu dan lembut seperti Seruti Harum dijadikan pelampiasan nafsu yang brutal. Iya.
Penjahat-penjahat itu memang belum terungkap sampai saat ini. Mungkin nanti jika aku ketahui tempat persembunyiannya, maka aku akan memberantasnya. Aku harus mencegah perbuatan yang tak berperi kemanusiaan itu. Tuan Wang Tao, sebaiknya kita kembali saja. Rama desa itu ternyata tidak ada. Ya, mungkin nanti malam baru aku akan menemuinya. Ayo, kita kembali. Tidak jadi ke rumah Rama desa itu. Akhirnya mereka pun kembali. Sementara itu di sebuah tempat, tepatnya dekat pinggiran hutan, saat itu tengah terjadi perampokan. Seorang laki-laki tua yang membawa seorang anak gadis dipaksa menyerahkan bawaannya. Hei, kakek tua, cepat kau serahkan barang yang kau bawa itu. Kau mau selamat. Ayo, cepat. Jangan, Tuan. Saya orang tidak punya. Kalau barang ini Tuan ambil, berarti saya akan menjadi sengsara. Karena saya tidak mempunyai apa-apa lagi, Tuan. Saya mohon, Tuan. Baik. Kalau kau masih mempertahankan barang, kau lihat. Sekarang anak gadismu ini. Jangan, Tuan. Pilih mana? Mau serahkan barang itu atau gadis ini sebagai penggantinya? Lepaskan ayo. Lepaskan. Tenang. Tuan. Akan selamat kalau ayah mau menyerahkan semua bawaannya. Bukan begitu kawan-kawan? Bagaimana, Pak? Kau rela menyerahkan anak gadismu yang cantik ini pada kami? Kalau tidak, cepat lemparkan bawaan itu padaku. Ayo. Semua yang ada dalam bungkusan ini adalah warisan almarhum istriku. Tidak peduli. Berat sekali rasanya menyerahkan seluruh perhiasan yang ada di dalam bungkusan ini. Oh, jadi begitu, Jangan kau serahkan barang itu. Tidak. Jangan. Kenapa harus kau cegah, Manis? Manis? Biarkanlah ayahmu menyerahkannya padaku. Kalau sampai ayahmu tetap mempertahankannya, maka tak akan kubiarkan dia hidup. Dan tentunya kau pun akan menjadi santapan kami yang paling nikmat. Jangan. Stop. Sudahlah. Apa? Baik. Akan kuserahkan barang ini. Begitu. Tapi kau harus melepaskan anak gadisku itu. Itu soal gampang. Yang penting sekarang serahkan dulu barang itu. Iya. Ayo. Baik, Tuan. Ini. Bagus. Rupanya kau lebih baik memilih keselamatan anakmu daripada bungkusan ini, kan? Kalungmu pun boleh juga itu, Pak. Jangan. Terima kasih. Maaf, aku buat pingsan dulu karena aku membutuhkan anak gadismu. Dengan sekali pukul saja, orang tua itu pun pingsan. Melihat ayahnya dipukul sampai pingsan, si gadis itu pun meronta sambil berteriak-teriak. Kemudian dengan kesalnya, gadis itu menggigit lengan seorang perampok yang memegangnya. Iya, gadis itu kabur. Kejar, jangan biarkan anak itu lolos. Kejar. Jangan biarkan anak itu lolos. Kejar. Para perampok itu pun berhamburan mengejar anak gadis yang kabur itu. Anak gadis itu terus berlari, tapi akhirnya tertangkap juga. Namun, ketika para perampok itu mau membawa anak gadis itu,
Tiba-tiba entah dari mana datangnya, telah berdiri seorang perempuan berpakaian hitam dan wajah yang ditutupi topeng kulit. Lepaskan wanita itu. Siapa kau? Untuk apa turut campur dengan urusan kami? Lepaskan kataku dan jangan banyak bicara. Kalau kalian tetap keras kepala, maka aku tak akan memberimu kelonggaran untuk hidup. Kau lihat pedang hitam yang berada di tanganku ini? Nah, lepaskan cepat sebelum aku terlanjur berbuat keji terhadapmu. Barat, rupanya kau menggertakku, ya? Anak-anak, halo, maju! Jangan biarkan wanita kepala itu berbulu tombol. Ayo, maju! Bagus, kalau memang itu yang kalian pilih. Ayo, majulah. Barat, wanita ini benar-benar hebat dan gerakan-gerakan pedangnya sangat keji sekali. Harus terus tangan. Wanita bertopeng kulit itu menyerang dengan gesitnya. 3 orang perampok yang mencoba nekat menyerangnya tanpa ampun lagi tersungkur dengan lambung yang robek. 5 orang perampok yang lain jadi terkejut ketakutan. 5 orang itu mencoba kabur, tapi wanita bertopeng kulit ini tidak membiarkannya begitu saja. Sadis sekali wanita bertopeng ini. Dia tak peduli dengan musuhnya yang mau kabur. Sekarang tinggal kau keparat. Semua anak buahmu sudah tewas. Nah, bersiap-siaplah kau kukirim ke neraka. Ampun. Jangan. Ampuni saya. Saya melakukan ini karena terpaksa. Ampun. Memalukan laki-laki macam apa kau? Tadi berani besar mulut. Sekarang kau merengek minta dikasihani. Memalukan. Kau bilang kau hanya terpaksa melakukan ini? Iya, ampun. Apakah di belakangmu ada orang lain yang menyuruhmu? Iya, ada. Ampun, ada. Di mana biang keladimu bercokol? Tidak jauh dari perbatasan desa satu itu. Ada sebuah hutan. Namanya hutan Lawang Poek. Disitulah mereka tinggal. Ampuni saya. Ampuni saya. Ampun. Kau telah memberikan keterangan yang baik kepadaku. Iya. Nah, sekarang bersiap-siaplah. Kau kukirim ke neraka. Jangan, ampun, jangan. Kenapa kau mencerit? Perempuan pengecut menyaksikan begitu saja kau mencerit. Sekarang kembalilah ke ayahmu yang tergeletak di sana. Kau tahu, aku memang paling tidak suka melihat kejahatan terjadi di depan mataku. Siapapun yang melakukan kejahatan itu, baik kejahatan kecil atau besar, jika terlihat di depan mataku, maka orang itu tidak akan kubiarkan hidup-hidup. Itulah balasan dari si teratai hitam. Oh, jadi nama nona pendekar adalah teratai hitam? Ya, teratai hitam. Hup! Aku tadi mendengar jeritan itu dari arah sini. Ayo, kita ke sana. Iya, Tuan Sakau. Ayo. Ayah, ayah, kok tidak apa-apa, ayah? Tidak, Noh. Ayah tidak apa-apa. Syukurlah, ayah. Tuan Wang tahu. Lihat. Mungkin gadis itu yang menjerit. Ayo, kita hampiri. Hop. Nona. Siapa kalian? Mau apa? Si gadis kembali terkejut melihat kedatangan 2 orang di belakangnya. Wajahnya kelihatan sekali ketakutan. Begitu juga dengan ayahnya. Siapa kalian? Mau apa? Tenang Nona. Kami berdua tidak ingin berbuat macam-macam pada Nona. Saya justru ingin bertanya kenapa Nona tadi menjerit minta tolong. Saya kemari ingin menolong Nona.
Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah kalian tidak bermaksud jahat terhadap kami berdua? Percayalah, kalau saya ingin berbuat jahat, mungkin kami berdua tidak bertanya apa-apa pada Nona. Saya langsung saja berbuat sesuatu. Tapi karena memang niat kami mau menolong Nona, jadi untuk apa Nona ketakutan dan menduga buruk pada kami berdua? Kalau memang kalian tak berbuat jahat pada kami, berarti saya salah menduga. Maafkan saya, Tuan. Tidak apa-apa. Kalau Nona tiba-tiba merasa khawatir dengan kedatangan kami. Oh ya, lalu kenapa tadi Nona menjerit? Ya, kami tadi hampir saja dirampok. Tapi untunglah, tiba-tiba muncul seorang pendekar wanita menyelamatkan kami. Seorang pendekar wanita? Siapa dia? Menurut pengakuannya, dia bernama Pendekar Teratai Hitam. Teratai Hitam. Rasanya aku baru mendengar nama pendekar yang berjulukan Teratai Hitam. Pendekar itu membela kami berdua. Tapi sepak terjangnya sangat sadis sekali. Semua perampok itu dibantainya habis tanpa ampun. Padahal ketua dari perampok itu minta dikasihani. Kalau saya lihat, pendekar itu sepertinya mempunyai dendam terhadap para penjahat, Tuan. Lalu apa lagi yang kau ketahui mengenai pendekar wanita itu? Tadi setelah pendekar wanita itu mengorek keterangan dari ketua perampok itu, kemudian dia langsung pergi. Mungkin menuju ke tempat persembunyian perampok-perampok yang lain. Kau tahu di mana tempat yang akan dituju pendekar Teratai Hitam itu? Menurut yang ku dengar, perampok itu menyebutkan nama sebuah hutan Lawang Poek namanya. Lawang Poek. Di mana letak hutan Lawang Poek itu, Nona? Setelah melewati 2 desa, nanti terlihat sebuah hutan besar yang ditumbuhi pohon jati. Hutan itulah yang dinamakan hutan Lawang Poek. Hutan itu di desa kami sangat terkenal sekali karena keangkerannya dan suasananya yang cukup gelap. Di sana banyak sekali pohon jati besar tumbuh. Iya. Apakah mungkin di tempat itulah orang yang kucurigai berserta kawan-kawannya bersembunyi? Biar bagaimanapun, aku harus menyelidiki tempat itu. Barangkali saja memang benar tempat itu persembunyian mereka. Nona, terima kasih atas keterangannya. Kalau Nona masih dalam keadaan baik-baik, syukurlah. Lebih baik Nona sekarang kembali saja. Oh ya, mau kemana sebenarnya tujuan Nona dan Bapak? Kami berdua mau ke desa Kalasan. Ya. Kalau begitu hati-hati dalam perjalanan kalian. Terima kasih, Tuan. Kami permisi dulu. Mari, Ayah, kita jalan lagi. Tuan Saka, jauhkah hutan Lawang Poek itu lali desa ini? Cukup lumayan. Cukup lumayan. Apakah Tuan akan pergi ke tempat itu? Iya. Aku rasa aku harus pergi ke sana. Aku masih ingin menyelidiki 2 orang telik sandi itu. Barangkali saja dia memang bersembunyi di hutan Lawang Poek. Kapan Tuan akan berangkat ke tempat itu? Mungkin nanti sore. Aku harus hati-hati untuk menyelidiki sarang penjahat itu. Ayo, kita kembali, Tuan. Ayo, mari. Harus kemana aku menemui Raden Saka Palaguna? Sebaiknya aku singgah saja ke desa itu. Barangkali saja Raden Saka ada di sana. Patrian, kemana kita akan mencari Raden Saka Palaguna? Kita coba mencari ke desa itu. Barangkali saja Raden Saka ada di sana. Ayo. Patrian, coba lihat. Itu ada gerobak kereta. Apakah tidak sebaiknya kita tanyakan saja pada orang itu? Barangkali dia bisa memberikan keterangan pada kita. Begitu pun baik. Ayo.
barangkali saya mengganggu perjalanan Kisanak. Saya cuma mau numpang tanya, apakah di desa depan itu Kisanak tinggal? Benar. Ada apa, Tuan prajurit? Kebetulan sekali. Aku mencari kawanku. Barangkali saja Kisanak melihat orang baru di sana. Namanya Saka Palwaguna. Dia kawan saya dan saya ingin bertemu dia. Raden Saka? Apakah Raden Saka yang Tuan prajurit maksudkan adalah orang dari Istana Medang Mataram? Benar. Jadi Kisanak mengenalnya? Iya. Saya memang mengenalnya. Raden Saka ada di pondok saya. Bogel, siapa yang menanyakan Raden Saka? Ini, Nyai, prajurit dari Medang Mataram. Oh, tuan-tuan prajurit. Nyai Kolot. Bukankah ini Nyai Kolot, tabib dari desa Watantija? Iya, benar. Aku juga tidak lupa dengan tuan prajurit. Kalau tidak salah, tuan adalah Rakrian Saladenta. Dan saya pun rasanya pernah mengobati Tuan Rakrian. Iya, benar. Benar sekali, Nyai. Jadi Raden Saka ada di tempat Nyai? Iya, ada. Apakah Tuan Rakrian mau bertemu dengan Raden Saka? Iya, benar, Nyai. Aku dapat amanat dari Gusti Prabu untuk kusampaikan pada Raden Saka. Kalau demikian, ayolah. Aku pun ingin kembali ke pondokku. Apakah Nyai pun baru saja kembali mengobati orang? Iya. Itu memang sudah pekerjaanku. Berjalan menyusuri desa-desa untuk membantu orang yang membutuhkan pertolonganku. Ayo, kalau Tuan Rakrian mau ke tempat kami, mari. Baik, Nyai. Hup. Iya. Kemudian, Rakrian Saladenta mengikuti gerobak kereta Nyai Kolot untuk menuju rumahnya. Perjalanan yang memang sudah dekat itu akhirnya sampai. Di luar pondok Nyai Kolot, nampak Raden Saka tengah berbincang-bincang dengan Wang Tau. Tuan Saka, coba lihat ya, Nyai Kolot kembali ya. Tapi ya, siapa orang lain yang naik kuda berjalan di samping gerobak kereta itu? Itu kawan-kawanku. Mereka juga para prajurit dari Istana Medang Mataram. Rakrian Saladenta. Raden Saka. Apa kabar? Saya membawa amanat bahwa saya harus mendampingi Raden Saka. Gusti Prabu sangat mengkhawatirkan keselamatan Raden. Beliau khawatir Raden mendapat masalah besar yang sukar Raden hadapi. Terima kasih, Rakrian. Untuk saat ini aku belum mendapatkan kesulitan yang dalam. Oh ya, bagaimana Rakrian bisa tahu bahwa saya ada di pondok Nyai Kolot? Ya, aku hanya kebetulan saja bertemu Nyai Kolot. Dan Nyai Kolot bilang bahwa Raden Saka ada di pondoknya. Jadi ya, aku tak merasa kesulitan juga mencari Raden. Iya. Lalu bagaimana perkembangan yang Raden temui untuk penyelidikan trik sandi itu, Raden? Perkembangannya hanya sedikit. Dan itu pun masih dugaanku. Entah ada hubungannya atau tidak. Aku belum jelas. Ada satu orang yang kucurigai dan satu tempat yang juga kucurigai. Siapa yang Raden curigai itu? Ramadesa Watantija ini. Kelihatannya ia sangat mencurigakan sekali. Tapi untuk sementara ini aku tidak menyelidiki dulu. Karena aku berniat melihat sebuah tempat yang rasanya itu sebuah sarang para penjahat. Barangkali saja telik sandi itu ada di sana. Dan tempat itu merupakan sarang dari orang yang kita curigai. Raden, apakah tempat itu sebuah desa? Bukan. Tempat itu adalah hutan Lawang Poek namanya. Sebuah hutan? Iya. Bisa saja para penjahat itu menggunakan tempat. Oh iya, aku sampai lupa kenalkan. Ini kawanku.
Jika dia berasal dari daratan Cina. Huang Tao. Rakrian Saladenta. Apakah Tuan sudah lama tinggal di pondok Nyai Kolot? Oh, tidak. Dengan panjang lebar, kemudian Wang Tao menceritakan kenapa ia sampai berada di desa itu. Rakrian Saladenta kemudian mendengarkan dengan tenang, walaupun terkadang ia mengernyitkan alisnya. Demikianlah keadaannya Tuan Rakrian. Kenapa Ngai bisa ala di rumah Nyai Kolot? Untung saja Tuan selamat. Tapi aku rasa Tuan akan terus dipuntuti. Karena Tuanlah kunci rahasia dari keburukan orang istana yang akan mencoba memberontak. Hanya seandainya mereka mengejar Ngai sampai ke tanah Jawa ini, Ngai pun tidak akan tinggal diam. Saya akan tetap berjuang hidup, berjuang untuk hidup. Karena hanya sayalah yang tahu dari mana keburukan pengkhianatan itu. Iya, biar bagaimanapun Tuan Wang Tao harus berjuang dan kembali ke tanah air Tuan dengan selamat. Rakrian Saladenta, di istana sendiri bagaimana keadaannya? Apakah masih ada orang-orang yang mencoba menyelidiki atau mengintip suasana di istana? Tidak. Setelah Raden Saka mempergoki mereka, sampai saat ini belum ada orang atau telik sandi yang mencoba-coba menyelidiki suasana istana. Raden Saka, kalau Raden memang ingin menyelidiki hutan itu, bagaimana kalau sekarang juga kita ke sana? Iya, aku pun berniat akan mengajak Rakrian hari ini. Tuan Wang Tao, sebaiknya Tuan tetaplah di rumah Nyai Kolot dulu, sambil menunggu keadaan Tuan benar-benar baik dan siap untuk kembali ke tanah air Tuan. Hola, ya Tuan Saka. Senja mulai turun, tapi kali ini awan di atas sana nampak cerah. Ketiganya terus memacu kudanya melewati jalan yang becek dan ditumbuhi semak-semak belukar. Jalan-jalan ini sangat sulit sekali untuk dilalui oleh kuda. Semak-semaknya kelihatan tinggi-tinggi, Raden. Aku rasa jalan ini belum pernah dijamah manusia. Ketiganya telah melewati satu desa, dan untuk sampai ke hutan Lawang Poek, mereka harus melewati dua desa. Karena di perbatasan desa kedualah hutan itu berada. Namun ketika ketiganya mulai menginjak desa kedua, tiba-tiba terdengar orang merintih ketakutan minta tolong. Rakrian, dengar! Sepertinya ada seseorang yang merintih minta tolong. Iya, aku pun mendengarnya. Bagaimana kalau kita lihat? Barangkali orang itu membutuhkan pertolongan kita, Rakrian. Ayolah, Raden. Tunggu, Rakrian. Bagaimana kalau kita tidak usah menunggang kuda? Rasanya orang itu tidak jauh dari sini. Dan kita pun harus mengintip dulu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Iya, baiklah. Raden Saka dan Rakrian Saladenta kemudian melompat ke sebuah pohon besar untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang berteriak-teriak minta tolong itu. Sementara prajurit yang satu menunggu kuda milik Raden Saka dan Rakrian Saladenta. Setelah keduanya ada di atas pohon itu, lihat, rupanya tadi baru saja terjadi perkelahian. Dan ternyata orang yang merintih minta tolong itu tidak seorang diri, mereka 5 orang. Iya, rupanya 5 orang itu diancam oleh seorang wanita berkedok kulit. 4 orang yang lain tergeletak secara menyedihkan. Apakah orang-orang yang diancam itu para penjahat, Rakrian? Kelihatannya demikian. Tapi rupanya mereka ketakutan terhadap wanita itu. Apakah dia yang bernama Trate Hitam itu? Kehadirannya untuk membela kebenaran, tapi sepak terjangnya nampak kejam. Pengecut! Perampok macam apa kalian? Baru saja melihat kawanmu yang kubabat dengan pedang ini, lantas kalian ketakutan dan mohon ampun dengan mengemis-ngemis seperti itu. Cih!
Memalukan. Nah, daripada aku melihat perampok-perampok macam kalian yang sok jago tapi pengecut, lebih baik kalian kusingkirkan saja. Jangan, Nona. Jangan, Nona Pendekar. Ampun, kami semua minta ampun. Ya, saya kapok melakukan perampokan lagi, Nona. Saya insaf. Ampunilah kami, Nona. Ya, ampunilah. Ya. Kelihatannya wanita itu benar-benar sadis. Dan sepertinya tak mau mendengar apapun dari para perampok itu. Iya, Raden Saka, kita harus mencegahnya. Kelihatannya para perampok itu benar-benar ketakutan. Dan apa salahnya kalau pendekar wanita itu mau melepaskannya? Iya, seharusnya dia mau mengampuni orang yang sudah meminta maaf. Dan dalam keadaan tak berdaya. Ayolah Raklian, kita harus mencegahnya sebelum pedang wanita itu berlumuran darah lagi. Hup. Tunggu, Nona. Hup. Hup. Pendekar wanita yang bernama Teratai Hitam melompat setelah mendengar teriakan dari Raden Saka Palwaguna. Tapi rupanya Teratai Hitam melompat bukan untuk menghindar teriakan Raden Saka Palwaguna, melainkan ia melompat ke belakang para perampok yang duduk tak berdaya itu sambil membabatkan pedangnya. Dan seketika itu juga kelima perampok itu jatuh tersungkur berlumuran darah. Nona, tindakanmu sangat keji sekali. Apa salahnya kalau kau mau memberi ampun pada mereka? Bagiku tak ada yang keji di sana. Bukankah mereka pun bersikap demikian setiap kali akan merampok? Mereka bunuh orang-orang tak berdaya cuma karena menginginkan harta. Lalu apa salahnya kalau saya pun mempunyai sikap seperti mereka? Tapi bukankah kau seorang pendekar? Dan bukan seorang perampok? Apakah pantas sikap seorang pembela kebenaran tindakannya keji tanpa peri kemanusiaan? Siapa bilang aku seorang pendekar dan pembela kebenaran? Tidak di sana. Aku bukanlah pendekar atau pembela kebenaran seperti yang kau katakan tadi. Aku hadir di jagat ini cuma untuk balas dendam atas kejadian yang pernah ku alami dan membasmi semua kejahatan yang terlihat di hadapanku. Apa kau pikir aku mengajar mereka adalah untuk membela orang yang dirampok itu? Tidak di sana. Lalu apakah sikap dendam yang kau lakukan harus dengan cara yang keji dan kau lampiaskan pada siapa saja? Ya, semua harus kulakukan dengan cara yang keji dan tanpa ampun. Dan kulampiaskan pada siapa saja manusia yang bersikap kejam. Aku sangat dendam Kisanak. Dan aku pun pernah mengalami peristiwa yang bisa dikatakan kejam. Maka dari itu, kau jangan coba-coba menasihati aku. Dan aku pun tak yakin apakah kau pun orang baik-baik. Atau mungkin kau adalah kawan-kawan dari mereka yang kubikin mampus. Memang paling mudah menuduh seseorang tanpa melihat kenyataannya. Apa kau pikir aku adalah kawan-kawan dari para perampok itu? Hei, jawab yang benar. Jangan ditanya malah bertanya. Baiklah. Aku akan menjawab agar kemarahanmu menjadi reda. Kalau aku bukan kawan dari para perampok itu, lalu apa maksudmu? Bagus. Kalau kau bukan kawan-kawan perampok itu, artinya kau akan selamat dari tajamnya pedangku. Lalu, siapa kalian sebenarnya? Apakah aku perlu menjelaskan siapa aku sebenarnya? Sementara kau tak mau menerangkan siapa kau sendiri. Manusia sombong. Baiklah kalau kau tak mau memberitahukan. Hup, hup. Tunggu, Nona. Aneh sekali pendekar wanita itu. Raden, apakah pendekar wanita itu bukanlah tergolong dari pendekar aliran sesat atau pendekar jahat misalnya? Nampaknya bukan seperti yang telah dikatakannya tadi. Dia berbuat keji cuma untuk membalas dendam. Tapi sangat disayangkan. Ya, kepandaiannya yang hebat itu dia pergunakan dengan tindakan yang gegabah. Sudah 2 kali ini dia berbuat seperti itu. Dan anehnya lagi, dia sama sekali tak mau menunjukkan wajahnya. Raden, apakah mungkin dia takut dikenali? Bisa jadi demikian, Raklian. Sudahlah. Untuk sementara kita lupakan dulu pendekar wanita itu. Nanti pun kita akan bertemu dengannya. Kalau memang dia berniat ke Lawang Poek. Tunggu, Raden. Lihat sepasang suami istri yang diselamatkan pendekar wanita itu. Tiba-tiba dia menghilang. Aku rasa mereka sudah pergi. Mungkin mereka ketakutan. Sudahlah. Tak apa-apa. Yang penting mereka selamat. Kalau begitu, ayo. Kita lanjutkan perjalanan kita sebelum malam tiba. Ayo, mari Raden.
tempat itu menuju tempat di mana kuda-kudanya ditinggal bersama seorang prajurit. Setelah itu kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Suasana kelihatan cukup cerah. Matahari pun masih tetap berdiri pada tempatnya. Sementara itu di tempat Rama Desa Watantija, nampak Kitejapati tengah berbicara dengan Durmagetih. Nampaknya Kiteja harus berhati-hati dalam bersikap terhadap warga desa Kiteja. Kelihatannya ada beberapa orang yang telah mencurigai Kiteja. Salah satunya tabib tua itu. Apalagi di pondoknya sekarang ini tinggal seorang Mahawira dari Medang Mataram. Kalau saja sampai terbongkar kedokmu, maka bukan mustahil semua yang telah direncanakan Ki Wedus Jati akan jadi berantakan. Kiteja tahu siapa nama Mahawira dari istana Medang Mataram itu. Menurut yang kudengar dari orang-orang warga desa ini, orang itu bernama Saka. Orang-orang desa ini memanggilnya dengan sebutan Raden Saka Palwaguna. Oh, Saka Palwaguna. Kelihatannya orang ini cukup berbahaya bagi kita, Ki. Dan aku tahu kehadirannya di desa ini. Dia ingin menyelidiki orang-orang atau tempat yang menurutnya sangat mencurigakan. Kehadiran orang-orang istana Medang Mataram yang sampai ke desa seperti Saka Palwaguna adalah kesalahanku. 2 hari yang lalu, ketika aku menyelidiki istana, aku sempat dipergoki Saka Palwaguna. Tapi aku selamat dapat menghindarkan diri. Dan untungnya Saka Palwaguna tidak tahu kalau yang ia pergoki adalah aku. Karena waktu itu wajahku kututup dengan kain. Oh, jadi karena itukah Saka Palwaguna datang ke desa ini untuk menyelidiki? Iya, aku rasa demikian. Kalau begitu ini berbahaya bagi kita, Durma. Itulah kenapa aku sarankan agar kau berhati-hati dalam bersikap. Ya, itu karena kecurigaan mereka sudah terlanjur jauh padamu. Aku dengar sendiri apa yang dikatakan Saka, bahwa ia akan menyelidikimu. Kurang ajar. Jeli juga orang itu. Sebenarnya tidak. Justru kaulah yang tidak bisa melihat keadaan. Bagaimana caranya agar sikapmu tidak menimbulkan kecurigaan? Sekarang, sudahlah. Yang penting kau sudah tahu bahwa kau ada yang mencurigai, Ki. Sekarang masalahnya bagaimana caranya agar kau bisa menghilangkan kecurigaan mereka terhadapmu. Iya. Lalu bagaimana perkembangannya terhadap Ki Wedus Jati sendiri di sana? Kekuatan kita semakin bertambah sejak datangnya orang-orang dari seberang. Kawan-kawannya Ki Wedus Jati. Siapa orang-orang seberang yang kau maksudkan itu, Durma? Orang-orang dari daratan Cina. Kedatangannya ke tanah Jawa ini sebenarnya mereka pun ingin mencari buronannya yang lari dari negerinya. Mencari buronannya? Apakah mungkin orang yang bernama Saka adalah buronan yang dicari-cari oleh orang tanah seberang itu? Ya, aku rasa memang dia. Karena baru kali ini aku melihat orang Cina ada di desa ini. Kenapa, Ki? Kelihatannya Kiteja sedang memikirkan sesuatu. Ya, benar. Rasanya aku pernah melihat orang asing di desa ini. Dan orang asing itu, kalau tidak salah ia pernah berjalan bersama Saka. Apakah orang asing yang Kiteja lihat adalah orang dari daratan Cina? Iya. Kalau memang demikian, aku akan melaporkan hal ini pada Ki Wedus Jati. Tapi sebaiknya aku bicarakan dulu dengan Kakang Gelangsanga dan Benawa Pitu. Kiteja, kalau begitu aku permisi dulu. Dan aku harap kau mau memperhatikan apa yang kukatakan tadi. Jangan coba-coba bertindak ceroboh. Nanti akibatnya bisa membahayakan kita juga. Iya, aku paham.
Raden Saka, kita mulai meninggalkan desa kedua. Apakah sebentar lagi kita akan sampai di hutan Lawang Poek itu? Rasanya begitu. Kemungkinan hutan itu tak jauh lagi dari sini. Raden, apakah kau yakin bahwa tempat itu adalah sarang para penjahat dan orang yang kita curigai itu? Kita lihat saja nanti. Dan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kedatangan kita diketahui mereka. Hei, lihat. Bagaimana, Raden? Aku rasa hutan itulah yang kita maksudkan. Hutan itu kelihatan lebat sekali oleh pohon-pohon yang tumbuh di situ. Keangkerannya pun begitu nampak sekali. Raden, bagaimana kalau kita tidak usah menggunakan kuda lagi? Karena langkah kuda kita bisa terdengar mereka dan bisa menimbulkan kecurigaan. Iya, aku pun berpendapat begitu. Ayo. Prajurit, ayo kau pun ikut. Biarlah kuda kita ini tinggal di sini saja. Benar-benar hutan yang menyeramkan. Banyak sekali pohon jati yang tumbuh di sini, Raden. Kelihatannya tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan di hutan ini. Walaupun suasananya agak gelap dan menyeramkan. Raden, dengar. Seperti ada suara orang yang berkelahi. Dan sepertinya suara itu adalah suara Teratai Hitam. Iya. Barat. Kerjanya cuma mencelakai orang-orang yang tak berdosa. Rasakan ini oleh kalian. Dengan gesit dan garang, Teratai Hitam terus membabat orang-orang yang mencoba menyerangnya. Dentingan dan teriakan-teriakan dari orang yang tersungkur mati mulai terdengar membelah kegelapan hutan. Perkelahian terus berlangsung, dan tidak lama pun Raden Saka bersama Rakrian Saladenta, juga seorang prajuritnya, telah sampai di tempat perkelahian itu. Benar saja dugaanku. Yang berkelahi itu Teratai Hitam. Raden Saka, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan bantu Teratai Hitam? Kelihatannya ia terpepet juga menghadapi musuh yang banyak seperti itu. Iya, aku rasa sebaiknya kita bantu saja. Ayo. Melihat keadaan Teratai Hitam yang terpepet, Raden Saka dan Rakrian Saladenta pun melompat ke arena perkelahian itu untuk membantu Teratai Hitam. Apa mereka di sini? Hei, Kisana, mau apa kalian ke sini? Aku ingin membantumu. Kelihatannya kau terpepet sekali, dan aku kasihan. Kau akan celaka. Barat, kurang ajar. Kau pikir aku tak akan sanggup menjatuhkan mereka semua? Minggirlah kalian. Aku tak perlu bantuanmu. Aku masih mampu merobohkan mereka barang sekejap. Nona, kau tak perlu menyombongkan diri. Bagaimana mungkin kau akan merobohkan mereka? Tadi saja aku lihat kau begitu terpepet. Nona, jangan bersikeras. Cuma untuk menjadi orang yang congkak. Kata-katanya seakan-akan ingin menjatuhkan kewibawaanku. Perkelahian terus berlangsung, namun keadaannya tidak berlangsung lama. Setelah Raden Saka dan Rakrian Saladenta ikut ambil bagian, dalam beberapa saat saja 20 orang yang menyerang itu pun roboh. Tapi biar begitu pun banyak juga yang meloloskan diri. Mau apa sebenarnya kalian mengikutiku? Mengikutimu? Ya. Hei, kau jangan salah sangka, Nona. Aku ada di sini bukan lantaran ingin mengikutimu, tapi aku pun mempunyai tujuan lain yang harus kuselesaikan. Alasan? Jangan berpura-pura bodoh di depanku, Kisana. Nanti kau akan menyesal akibatnya. Katakan cepat, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Apa yang harus kukatakan kepadamu? Kalau aku tak bermaksud apa-apa terhadapmu, singkirkanlah dugaan-dugaanmu yang buruk terhadapku. Percayalah, aku tak bermaksud yang bukan-bukan, kecuali hanya ingin menyelidiki tempat ini. Iya, benar Nona. Kami datang ke tempat ini untuk menyelidiki sesuatu yang membuat kami curiga. Dan kami bertiga sedang mengemban tugas dari Gusti Prabu. Oh, jadi kalian adalah orang-orang kerajaan. Bagus, bagus. Mudah-mudahan saja aku bisa percaya.
Benarkah tempat ini adalah perangkap? Suara itu sangat keras sekali, tapi untung tidak mengandung tenaga dalam yang berbahaya. Raden Saka, apa yang harus kita perbuat? Kelihatannya suara itu terdengar tidak hanya satu orang. Apakah kita benar-benar telah terperangkap? Entahlah, bisa jadi kita telah terperangkap. Aku rasa kita tak perlu berbuat apa-apa. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Hai keparat, hentikan tertawamu. Tunjukkan siapa kau sebenarnya. Percuma kau tertawa kalau hanya membuang-buang tenagamu. Keparat, ternyata kalian tak lebih dari cecurut pengecut. Hap, hap, itulah akibatnya kalau jadi manusia pengecut. Ayo cepat tunjukkanlah siapa kalian. Kalau tak ingin aku perbuat seperti itu, batang-batang ranting akan kulemparkan cukup banyak kalau kalian ingin mati konyol seperti itu. Ayo tunjukkanlah dirimu keparat. Teratai hitam terus saja mengumpat-umpat, tapi sampai sejauh itu orang-orang yang barusan tertawa itu tak juga muncul. Dan tak lama kemudian tiba-tiba melesatlah beberapa buah pisau kecil dari balik pohon-pohon jati. Parat! Hat! Hat! Rupanya kalian ingin coba-coba dengan teratai hitam. Hap! Hap! Raden Saka, prajurit itu tewas. Keparat, rupanya mereka ingin mempermainkan kita. Aku harus membalas serangan gelap tadi. Hup. Tunggu! Hop, hop, hop! Apa yang akan kalian lakukan? Kawanmu itu tewas bukan akibat dari kesalahan kami, Kisana. Siapa suruh kalian datang ke tempat ini? Dan kalau tiba-tiba kami menyerang, itu bukan kesalahan kami. Tempat ini sangat rahasia untuk orang-orang asing macam kalian. Pergilah sebelum kami berbuat sesuatu yang lebih jauh. Kunyuk, bicara seenaknya saja. Memerintahkan orang untuk pergi, sementara kalian berbuat jahat di tempat lain seenaknya. Suara yang merdu. Oh, tapi sayang sekali wajahmu kau sembunyikan di balik topeng kulit itu. Nona, begitu mudah sekali kau menuduh kami berbuat jahat. Aku tidak menuduhmu, tapi itu kenyataan. Bagaimana mungkin kalian bukan penjahat? Kalau kedatanganku tadi kalian sambut dengan serbuan dan serangan yang sangat keji. Kalau saja aku manusia lemah dan pengecut macam kau, mungkin aku sudah mati konyol atas perbuatan bodohmu. Hah? Sayang teratai hitam bukanlah manusia yang pengecut. Iya, bukan pengecut. Kalau kau bukan seorang yang pengecut, kenapa kau bawa mereka datang ke tempat ini? Hah? Keparat! Ceh! Apa kau pikir mereka adalah kawanku? Tidak. Aku sama sekali tidak kenal dengan mereka. Pantangan bagi teratai hitam dalam berkelahi membawa seorang teman. Lalu apa maksud kalian datang ke tempat ini? Hah? Aku mencari Wedus Jati. Wedus Jati? Ia berhutang padaku, dan aku ingin membuat perhitungan dengan dia. Nah, tunjukkanlah di mana dia sekarang. Wedus Jati? Sayang sekali Nona Manis. Sayang sekali Nona salah terka. Aku sama sekali tidak kenal dengan orang yang bernama Wedus Jati itu. Jangan berpura-pura bodoh. Kau pengecut. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Bukankah kau yang dulu pernah berbuat konyol dengan seorang gadis desa yang lemah, yang berasal dari desa Watantija? Sayang, aku lupa sama sekali. Soalnya begitu banyak wanita yang sudah aku gauli. Apakah kau adalah salah satu dari wanita itu? Apakah kau akan menuntut balas? Bajingan. Aku bukan saja ingin menuntut balas, tapi juga ingin mencabut nyawamu sekaligus dengan si keparat Wedus Jati itu. Nona, kenapa kau harus bawa-bawa nama Wedus Jati? Bukankah kau hanya menginginkan aku? Biang keladi dari perbuatan kotormu itu adalah Wedus Jati. Jadi manusia itu pun harus mampus di tanganku. Nah, tunjukkanlah di mana dia berada sebelum kau mampus di tanganku.
Teratai Hitam terlalu bernafsu dalam bertindak. Apakah benar dia mempunyai masalah dengan Udus Jati? Bukankah Udus Jati adalah orang yang pernah diceritakan Nyai Kolot? Lalu siapa wanita ini sebenarnya? Raden, apakah kau yakin orang yang berada di hadapan kita itu adalah orang yang kita curigai? Entahlah. Tapi yang jelas, orang-orang yang berada di hutan Lawang Poek ini adalah penjahat-penjahat yang harus disingkirkan. Ayo, tunjukkanlah di mana Udus Jati berada. Jangan bisanya tertawa saja, seperti bajing yang tidak punya taring lagi. Kurang ajar. Kau terlalu menghinaku, Nona. Baiklah, kalau ini yang kau inginkan. Gelang Sanga kemudian bersiul, dan tidak lama setelah ia bersiul, muncullah 15 orang yang menggenggam pedang dan senjata-senjata lain. Orang-orang itu berpencar mengelilingi ketiga Mahawira ini. Cuma sekian saja ke anak-anak buahmu, Kunyuk? Jangan besar mulut dulu, wanita bina. Tunjukkanlah kalau kau memang benar-benar wanita yang hebat. 15 anak buahku itu bukanlah orang-orang sembarangan yang mudah kau jatuhkan. Untuk melawan orang lain mungkin suka dijatuhkan. Tapi jika teratai hitam yang kalian hadapi, maka kalian semua akan tahu akibatnya. Anak-anak, serbu wanita binal ini. Cepat! Habisi saja dia, jangan biarkan mulutnya terlalu banyak bicara. Cuma seginikah kepandaian kalian? Rasakan ini. Nona, berhati-hatilah. Mereka semua mempunyai senjata rahasia. Tutup mulutmu. Aku sudah tahu. Aku bukanlah pendekar tolol yang tak menyadari bahaya. Kalau serangan pertama tadi teratai hitam kelihatan agak lamban, tapi kali ini ia gesit bagaikan seekor tupai. Ia melompat ke sana kemari sambil membabatkan pedangnya yang tajam dan berbahaya itu. Benar saja, dalam sekejap beberapa orang telah jatuh tersungkur, tak berdaya. Begitu juga Raden Sakapal Wakuna dan Raklian Saladenta. Keduanya menghalau dan menghunus musuh-musuhnya yang mencoba menghajar. Ketiga orang ini ternyata mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Celaka, aku harus menghindar dan memberitahukan Paman Udus Jati sebelum mereka mengetahui tempat persembunyian itu. Ajar, rupanya si keparat itu mencoba kabur dariku. Sial, ranting-ranting tajam itu melesat ke arahku. Aku harus menghalaunya dengan gelang-gelangku. Mau kabur kemana kau, keparat? Sejauh kau melarikan diri, maka kau tak akan luput dari genggaman teratai hitam, tahu? Wanita sombong, keangkuhanmu tak akan mendekam lama di dalam dadamu jika kau menentang Gelang Sanga. Kau pikir aku akan melarikan diri begitu? Jangan banyak tertawa. Seharusnya kau berpikir, apakah langkahmu itu memalukan atau tidak? Banyak mulut. Rasakan gelang-gelang beracunku ini. Sia-sia kau lakukan itu, pengecut. Gila, benar-benar hebat manusia binal ini. Mau tidak mau, aku harus mencari akal untuk menghindar. Aku rasa gelang-gelangku ini masih cukup banyak untuk memancing dia agar bisa lengah. Masih belum juga puas kau menggunakan gelang-gelang kotormu itu, Aku harus segera menghindar. Gelang Sanga melesat kabur dengan cepat di saat teratai hitam sedang menghalau serangan-serangan gelang-gelangnya. Sementara itu Raden Saka dan Raklian Saladenta baru saja menyelesaikan musuh-musuhnya. Teratai hitam mengejar
mendengar pimpinan dari orang-orang ini, Raden. Ayo kita kejar. Kita lihat apa yang terjadi. Tidak usah. Lihat itu, teratai hitam. Rupanya dia gagal mengejar laki-laki itu. Bagaimana, Nona? Apakah laki-laki itu meloloskan diri? Iya. Gagal sudah aku mengorek keterangan dari mereka untuk mengetahui di mana Udus Jati bersembunyi. Apakah Nona mempunyai masalah dengan Udus Jati? Apa urusanmu menanyakan hal itu? Maaf. Bukan aku mau turut campur dengan urusanmu. Kalau bicara masalah Udus Jati, rasanya aku pernah dengar nama itu dari seorang wanita yang bernama Nyai Kolot. Nyai Kolot? Laki-laki ini menyebut nama ibuku. Tiba-tiba saja hatiku jadi bergetar dan ingin bertemu dengan ibu. Tapi, tidak. Rasanya itu tidak mungkin aku lakukan untuk bertemu dengan ibuku. Ibu sudah menyangka bahwa aku telah tewas di jurang itu. Seandainya pun aku bertemu ibu, mana mungkin ibu akan mengenaliku lagi. Wajahku. Wajahku. Tidak. Tidak. Nona, tunggu. Tunggu dulu. Aneh. Kenapa tiba-tiba saja dia pergi? Raden, mungkin dia mempunyai hubungan dengan Nyai Kolot. Bisa juga begitu. Tapi siapa sebenarnya wanita itu? Apakah dia anak Nyai Kolot yang menghilang di jurang waktu itu? Apakah Nyai Kolot pernah mempunyai seorang anak wanita? Menurut keterangannya, ya. Tapi katanya anaknya itu bunuh diri di sebuah jurang yang curam. Sampai tak diketahui kabarnya. Apakah dia masih hidup atau sudah tewas? Mengenaskan sekali kedengarannya, Raden. Ya, begitulah. Rakren, lebih baik kita kembali saja. Sepertinya tempat ini bukanlah tempat persembunyian yang kita maksudkan. Keangkeran di sini cuma karena dihuni oleh para penjahat-penjahat bodoh. Benar apa yang dikatakan Teratai Hitam. Hutan Lawang Poek ini hanya sebuah perangkap bagi orang-orang yang mau melewati daerah ini. Ayolah kalau kita ingin kembali, Raden. Lebih baik kita selidiki Rama Desa Wautan Tija itu. Siapa tahu dugaanku benar bahwa dia adalah Telik Sandi juga. Iya, Raden. Menurut pendapatmu, apakah orang yang baru saja kita hadapi mempunyai hubungan dengan Telik Sandi yang telah mengintai istana? Rasanya ada. Tapi kita terlambat untuk mengetahuinya. Orang yang satu itu kecil melarikan diri. Aku pun semula mencurigainya. Tapi sayang, Teratai Hitam sangat ceroboh tindakannya. Iya, benar. Dia terlalu bernafsu ingin mencari orang yang dibunuhnya. Kalau saja dia mau mengerti dan mau diajak kerjasama, aku rasa kita akan dapat mengerti dari orang-orang yang kita curigai. Lalu kapan Raden akan kembali ke istana untuk memberi kabar tentang Telik Sandi atau orang-orang yang Raden curigai? Sebelum aku mendapat keterangan yang pasti dari orang-orang yang aku curigai, aku tak akan kembali dulu ke istana. Bukankah Raden telah menemukan orang-orang yang Raden curigai? Benar, tapi itu belum jelas. Lalu bagaimana dengan kau sendiri? Apakah Rakrian akan kembali saja ke istana? Aku rasa aku pun belum ingin kembali ke istana sebelum mendapat kabar yang jelas yang akan kusampaikan pada Gusti Prabu. Untung aku dapat meloloskan diri. Kalau tidak, mungkin nasibku akan sama seperti anak-anak buahku. Kurang ajar. Hebat juga olah kanuragan wanita setan itu. Tapi aneh juga. Apakah benar dia mempunyai masalah dengan Paman Udus Jati? Kalau memang benar dia mempunyai masalah,
Apakah sebenarnya itu? Kalau begitu aku harus sampaikan berita ini cepat-cepat pada Paman Wedus Jati. Tapi aku pasti akan kena marah kembali karena kegagalan ini. Dan entah hukuman apa yang akan kudapatkan dari Paman Wedus Jati. Gelang Sanga jadi serba salah. Ia ingin memberikan kabar pada Ki Wedus Jati, tapi ia takut karena kegagalannya melawan 3 orang yang mencoba menyelidiki hutan Lawang Poek. Langkahnya jadi lamban ketika ia telah sampai di tempat persembunyian Ki Wedus Jati. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan Gelang Sanga? Apakah ia tetap akan menyampaikan berita yang mencemaskan itu? Dan bagaimanakah pula sikap Trate Hitam tentang Nyai Kolot? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-21 dengan judul Barat Tanah Mataram. Sampai jumpa.